Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Jamiatul Rohma dengan NIM 12301240998. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran Inquiry Based Learning atau IBL pada pelajaran PAI fase E. Inquiry Based Learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan proses bertanya, mencari informasi, dan menemukan jawaban secara aktif oleh peserta didik. Nah, dalam metode ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat dalam proses penyelidikan sehingga mereka dapat membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dengan demikian, siswa menjadi lebih aktif, kritis, dan mandiri dalam memperoleh pengetahuan. Nah, mengapa IBL penting dalam PAI? Dalam pembelajaran PAI, IBL itu sangat penting karena membantu siswa memahami nilai-nilai Islam secara lebih mendalam, bukan hanya menghafal materi. Melalui proses bertanya dan mencari jawaban, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif sehingga ajaran Islam dapat dipahami serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses menemukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip inquiry based learning. Yang pertama ada berpusat pada siswa. Nah, di mana siswa menjadi subjek utama dalam pembelajaran ya. Siswa berperan sebagai penanya aktif yang mendorong proses pembelajaran melalui rasa ingin tahu dan eksplorasi mandiri. Itu. Yang kedua, pengembangan keterampilan analisis, yaitu melatih siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis. Seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pertanyaan, sehingga proses belajar diawali dengan pertanyaan yang mendorong rasa ingin tahu. Dan yang keempat adalah refleksi dan evaluasi hasil, agar siswa dapat memahami kembali proses belajar yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya ada proses inquiry based learning. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama questioning. Questioning ini siswa mengajukan pertanyaan terkait materi atau nilai-nilai Islam yang dipelajari. Nah, tahap yang kedua hypothesizing and planning. Siswa menyusun hipotesis dan merencanakan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Seperti itu. Jadi siswa membuat dugaan sementara dan merencanakan langkah penyelidikan untuk menemukan jawaban yang selanjutnya apa nih. Nah, kemudian adalah conclusion and presentation. Siswa menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan dan mempresentasikan hasil temuan. Nah, selanjutnya ada manfaat inquiry based learning. Nah, metode IBL ini sangat memberikan banyak manfaat ya. Nah, jadi sebelum penerapan IBL itu pembelajaran seringkali bersifat pasif dan berfokus pada hafalan. Jadi tidak aktif tidak membuat siswa aktif. Namun setelah diterapkan IBL, siswa memiliki pemahaman konsep yang lebih mendalam. Jadi motivasi belajar lebih meningkat serta kemampuan berpikir kritis berkembang dengan lebih baik. Jadi selain itu juga siswa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan hasil pemikirannya. Nah, selanjutnya tantangan dalam mengimplementasikan IBL. Setiap pendekatan pembelajaran pasti memiliki tantangan tersendiri ya. Nah, kalau dalam IBL ini ada 3, yaitu kurangnya waktu persiapan guru untuk membutuhkan waktu lebih untuk merancang pertanyaan dan skenario pembelajaran. Solusinya dengan apa? Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi antar guru PAI. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber belajar. Sumber literatur dan referensi PAI yang relevan masih terbatas. Jadi solusinya dengan apa? Dengan pemanfaatan sumber digital, perpustakaan online, dan literatur terbuka. Nah, yang ketiga adalah variasi kemampuan siswa. Nah, perbedaan kemampuan berpikir kritis antar siswa dapat menghambat proses inquiry. Solusinya dengan diferensiasi tugas dan bimbingan individual secara berkala. Seperti itu. Jadi tantangan tersebut juga dapat diatasi melalui perencanaan yang matang, terus pemanfaatan sumber belajar digital, serta penerapan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian ada tips praktis mengimplementasikan IBL di kelas. Yang pertama,
Mulailah dengan pertanyaan yang menarik dan dekat dengan kehidupan siswa gitu. Ajukan pertanyaan yang relevan ya, yang memancing rasa ingin tahu siswa untuk mendorong eksplorasi aktif. Kemudian yang kedua adalah gunakan media dan sumber beragam dengan cara memanfaatkan media digital, literatur, dan sumber terbuka agar pembelajaran lebih kaya dan variatif gitu. Yang ketiga, berikan ruang diskusi dan umpan balik. Nah, fasilitasi diskusi kelompok dan berikan umpan balik konstruktif secara berkala untuk mendukung refleksi siswa. Begitu. Nah, jadi sebagai kesimpulan, inquiry based learning itu merupakan metode pembelajaran yang efektif dalam pelajaran PAI fase E karena mampu meningkatkan keaktifan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui proses penyelidikan dan penemuan. Nah, dengan penerapan yang tepat, IBL dapat membantu peserta didik memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.